Baik, ini adalah materi mengenai iklan korporat yang akan menjadi tugas kedua kalian. Jadi tolong disimak baik-baik videonya. Kalau misalnya ada yang tidak paham atau tidak kurang dimengerti, seperti biasa nanti silakan ditanyakan pada sesi di kelas. Oke, kita mulai ya. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu, apa sih yang disebut dengan iklan? Iklan ini sebetulnya, merupakan, kegiatan untuk menginformasikan atau memberitahukan suatu hal, baik itu barang, jasa, produk, atau apapun melalui media massa. Nah, media massa ini macam-macam, ada media cetak, media elektronik, media audio, media visual, bahkan sekarang ada yang disebut dengan media internet. Nah, Kotler mengatakan bahwa, periklanan itu, lebih tepatnya adalah bentuk penyajian, baik itu promosi ide, kemudian barang, jasa, secara non personal. Secara non personal itu dalam artian menggunakan, media, di mana, untuk melakukan, satu sponsor yang memerlukan, pembayaran. Jadi kalau melakukan periklanan itu otomatis dia, harus melakukan yang namanya, intinya kita membayar kepada si advertising itu. Nah, apa yang menjadi, peran dari iklan? Peran dari iklan ini adalah, bagaimana, di sini dikatakan advertising can be used to build up a long-term image for a product or trigger quick sales. Jadi, periklan ini dapat digunakan untuk membangun citra jangka panjang sebuah produk atau untuk, melakukan penjualan secara cepat, intinya seperti itu. Jadi, lebih seperti apa sih lebih tepatnya, jadi bagaimana nih caranya kalau misalnya untuk membangun citra sebuah perusahaan, maka perlu dilakukan yang namanya sebuah iklan untuk membentuk citra itu supaya kuat. Nah, salah satunya adalah, salah satunya adalah dengan membentuk iklan korporat itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya iklan komersil, maka dilakukan dengan yang namanya penjualan secara cepat. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya komersil itu kan, otomatis memang, tujuannya adalah untuk menjual sebuah produk atau sebuah jasa. Di mana, penjualan ini harus unik, kemudian jangan membingungkan karena, pastikan ketika kita memasang iklan di sebuah media, baik media cetak, media elektronik, atau media audio, itu memang sesuai dengan sasarannya. Sehingga, apa ya, pesan yang disampaikan dari iklannya itu, sampai, seperti itu. Nah, di sini, ada beberapa jenis iklan sebetulnya. Untuk mengetahuinya ini ada beberapa elemen ya. Jadi kalau misalnya dalam iklan tuh supaya kita tahu apa sih yang bisa menarik iklan, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah elemen heard word. Heard word itu adalah bagaimana ketika kita mendengar satu iklan tuh kita langsung merasa, "Oh iya ini iklan ini." Misalnya kayak, kalian mendengar jingle-jingle tertentu, contohnya kayak jingle-nya, "Na na na, na 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 na," itu kayak iklan Konelo, ya tuh misalnya kayak gitu. Atau misalnya kayak iklan, "Na na 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 na," nah itu kan dari Telkomsel. Nah jadi kayak kita denger jingle-nya aja tuh udah tahu kalau misalnya itu adalah jingle dari si, Telkomsel, sehingga iklannya itu merujuk kepada yang namanya heard word gitu. Yang kedua ada elemen musik. Nah, elemen musik ini lebih kepada iringan-iringan lagu yang ada di dalamnya. Nah, iringan-iringan lagu seperti ini adalah nada-nada atau misalnya musik-musik yang ada dalam, iklan tersebut. Kenapa sih iklan atau nada-nada ini bisa mempengaruhi sebuah iklan dan bisa mengingatkan sebuah iklan terhadap sebuah produk atau perusahaan? Karena, orang ini lebih senang mendengar. Contohnya kayak ini, kalian pernah dengar iklan, teh pucuk yang, waktu iklan pertama tuh ulatnya, "Pucuk pucuk pucuk," kayak gitu, atau misalnya kayak apa ya,
Kayak, ya sama nih kayak, Indomie seleraku. Nah, itu adalah elemen musik. Jadi ada nada-nada di dalamnya hampir mirip dengan Hurtword, tapi elemen musik ini ada musik di dalamnya. Contohnya yang tadi kalau Hurtword tuh kayak misalnya iklannya teh pucuk ya, "Pucuk pucuk," atau misalnya apalagi banyaklah iklan-iklan yang, hanya berfokus di kata-kata bukan di nada. Nah, kemudian yang ketiga ada scene word. Nah, scene word ini seperti apa? Ini musik yang terdapat dalam tayangan iklan. Scene word ini adalah kata-kata yang terlihat pada tayangan iklan. Misalnya kalau kalian lihat Life is never flat, kalian tuh, pasti, mikir itu iklan, Citato. Atau misalnya ada kata-kata, "Nggak ada lo nggak rame," itu adalah iklan rokok. Terus apalagi ya? Eee, Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, itu adalah scene word. Jadi setiap mendengar kata itu, kita tahu bahwa itu merujuk kepada sebuah produk, kayak gitu ya. Nah, terus ada juga elemen picture. Nah, elemen picture ini adalah gambar atau tayangan yang menunjukkan, model dari si iklan tersebut. Contohlah kayak Apple, kayak Nike, itu Adidas, mereka kan nggak pakai kata-kata ya, mereka cukup kita, kasih gambarnya aja, orang tuh kayak udah paham kalau itu, produk, elektronik Apple. Orang tuh udah paham kalau itu misalnya produk, mmm sepatu Nike ya Nike, kemudian Adidas, dengan lihat produk itu kita udah tahu kalau itu adalah, kalau itu adalah, iklan dari sebuah produk tersebut. Nah, kalau color di sini lebih kayak, lebih kepada penggunaan warna pada saat menggunakan iklan. Coba kalian lihat ya beberapa iklan yang ada, baik itu iklan yang ada di, televisi atau di media sosial, itu ada yang memilih iklan-iklannya dengan monokrom. Jadi dia dia warnanya cuma hitam putih aja. Ada yang menggunakan iklan-iklannya justru iklan-iklan yang memang full color. Kenapa? Ini adalah gunanya untuk menarik supaya audiens mau menonton produknya. Makanya kenapa di sini dikatakan elemen color itu adalah sesuatu yang, paling penting. Nah, terus ada juga elemen movement. Nah, elemen movement ini seperti apa? Elemen movement ini lebih kepada bagaimana ketika kita menampilkan sebuah iklan, orang itu tertarik, emosinya, orang ini tertarik mau lihat, ceritanya atau dan lain sebagainya. Makanya kenapa kalau iklan-iklan itu pasti konsepnya bercerita, ya. Kalau iklan-iklan itu pasti konsepnya bercerita. Nah, konsep bercerita ini adalah tujuannya misalnya kayak, iklan movement tuh kayak iklannya Marjan. Iklan sirup Marjan kan dia bercerita ya, sebelum puasa tuh pasti ada ceritanya dulu dari Marjan. Kalau kayak gitu berarti, wah udah kalau ada iklan Marjan kita udah mau puasa nih. Terus, pas, selama puasa ada iklan lagi versi, prosesnya. Nanti di akhir mau lebaran dia tutup lagi dengan iklannya. Nah, itu yang dilakukan sama si, iklan Marjan dengan menggunakan elemen movement. Nah, sebetulnya apa saja sih yang menjadi daya tarik dari si iklan? Daya tarik iklan itu pertama, pastikan kalau iklan itu memiliki makna dan manfaat dari produknya. Jadi harus dijelaskan, makanya kan kenapa kalau di iklan-iklan tuh suka ada istilahnya kayak gini, kulit akan putih dibandingkan gitu loh, dibandingkan satu muka dengan muka yang lain, makanya ada before dan after. Karena kenapa, selain bermakna, orang itu harus dibuat percaya, audiens atau halayak itu harus dibuat percaya, terkait produknya gitu, produk yang memang, dibuat dari si iklan tersebut. Kemudian dan juga harus memiliki ciri khas ya. Ciri khasnya itu apa? Karena kita persaingannya banyak. Perusahaan, elektronik saingannya pasti, perusahaan handphone banyak gitu elektronik. Perusahaan, kosmetik ya semua juga banyak yang, berfokus di perusahaan kosmetik. Jadi memang harus lebih berfokus kira-kira produknya ini apa yang menarik, apa yang menjadi khas supaya orang tertarik. Entahkah itu misalnya dari harga, entahkah misalnya itu dari kemasan ataupun yang lainnya. Jadi memiliki ciri khas. Nah, kalau misalnya sudah punya daya tarik, bagaimana membentuk efek iklan gitu ya. Nah, dalam hierarchy of effect ini ada beberapa aspek. Pertama adalah si pesannya gitu ya. Bagaimana cara menyampaikan pesannya, untuk menyampaikan pesannya supaya menarik. Makanya kalau misalnya kalian, dengar atau lihat iklan di televisi, iklan di media cetak, iklan di radio, itu pasti beda cara penyampaiannya, pesan yang disampaikannya beda. Meskipun produknya sama ya. Jadi cara penyampaiannya beda,
tapi produknya sama gitu. Karena kenapa? Disesuaikan dulu pesan yang disampaikan dengan media yang digunakan. Nah, ini masuk ke tahap 2. Gunanya untuk apa? Untuk mempengaruhi pola pikir orang-orang dan sikap-sikap yang ada di dalamnya. Sehingga diimplementasikan. Kenapa sih harus dipengaruhi orang-orang yang ada di dalamnya? Supaya nanti ketika orang ngelihat produk-produk tersebut tuh orang mau beli produknya gitu. Jadi ketika orang-orang, lihat produk tersebut atau lihat iklan tersebut atau dengar iklan produk tersebut, ya orang jadi mau beli, jadi merubah mindset-nya. Nah itu, poin dari yang kedua. Nah yang ketiga, ketika sudah mengimplementasikan pemikiran tersebut, maka orang akan berubah pikiran, "Oh iya ya, kayaknya seru nih kalau pakai produk ini, perlu dicoba deh mumpung lagi promo. Wah keren nih, kayaknya kalau pakai, iklan ini apa, pakai produk ini, soalnya, produknya banyak banget nih testimoninya dan sudah di-review sama banyak orang." Nah, itu adalah change behavior untuk merubah sikap orang supaya orang mau, pakai produk dari kita, lebih tepatnya seperti itu. Nah, terus kita bicara tentang iklan korporat. Nah, si iklan korporat ini adalah iklan yang akan menjadi tugas kalian ya. Tolong disimak baik-baik. Nah, jadi apa aja sih yang menjadi si iklan korporat ini? Yang pertama adalah, iklan korporat ini diartikan sebagai penggunaan media iklan yang dibayar untuk menguntungkan citra perusahaan. Ingat ya, untuk menguntungkan citra perusahaan dibandingkan produk atau jasa. Karena kenapa? Kalau iklan ini kan sebenarnya ada 2, ada iklan komersil sama iklan korporat. Kalau iklan komersil itu benar-benar untuk memasarkan produknya. Tapi kalau iklan korporat itu pure adalah membangun citra, perusahaan di mata, di mata halayaknya, seperti itu. Lebih, seperti itu ya. Nah, terus, sebuah iklan ini harus memberikan kontribusi yang positif kepada publik. Jadi kalau misalnya isi iklan produk, otomatis kan dia, menciptakan, strategi pemasaran untuk brand dari si perusahaan tersebut ya. Jadi bagaimana strategi kita supaya perusahaan ini image-nya terbentuk dari produk yang kita jual. Nah, kalau iklan, korporat itu lebih berfokus kepada bagaimana cara kita mempertahankan citranya supaya orang tuh tetap percaya menggunakan produk dari perusahaan kita. Makanya kenapa di sini dikatakan bahwa, iklan produk itu akan memberikan mereka, kepada sebuah produk. Tapi kalau iklan korporat itu akan jauh lebih mengenalkan kepada si perusahaannya, seperti itu. Nah, apa sih yang membedakan antara perbedaan antara iklan korporat dan iklan produk? Jadi, harus disampaikan bahwa, departemen pemasaran itu yang biasanya akan bertanggung jawab terhadap iklannya, biaya iklan, anggaran, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi, selain itu karena yang sebelum-sebelumnya pernah disampaikan bahwa fungsi kerja dari humas dan pemasaran itu mirip banget atau, bersinggungan satu sama lain. Jadi konsep, ide, dan gagasannya itu dari MPR, ya dari MPR ya, Marketing Public Relation, yang mengeksekusi anggaran dan lain sebagainya. Kemudian juga penjualannya itu adalah berfokus kepada si departemen pemasarannya sendiri atau si, bagian marketingnya, kayak gitu. Nah, terus, apa sih iklan korporat? Nah, kalau iklan korporat itu sudah pasti dia akan berfokus untuk, berbicara mengenai tampilan dari bukan, berbicara mengenai si citra perusahaannya, strategi perusahaannya, kemudian lebih kepada pembelaan isu kalau misalnya tiba-tiba, dibilang kalau produk kita nih ada kandungan babi, buru-buru tuh bikin iklan korporat untuk mengklarifikasi. Nah, itu perlu dilakukan. Kenapa? Untuk mempertahankan citra perusahaannya supaya tidak hancur atau tidak jelek di mata konsumen atau di mata halayak. Jadi iklan korporat itu lebih seperti itu. Jadi nggak ada unsur yang namanya menjual produk ya. Walaupun misalnya perusahaannya tuh banyak produknya. Contohnya Indofood. Indofood kan banyak banget tuh produknya. Jadi Indofood itu ya gimana cara menyampaikan bahwa perusahaannya itu adalah loyal terhadap konsumen, misalnya, mementingkan kualitas, misalnya kayak gitu. Nah, itu disebut dengan si, si iklan korporat. Tapi kalau misalnya iklan komersil justru akan lebih berfokus kepada penjualan produknya. Indofood yang dijual Indomie, iklan Indomie, misalnya kayak gitu. Jadi berbeda ya.
Nah, terus apa saja yang menjadi peran iklan korporat? Nah, yang menjadi peran iklan korporat itu adalah bagaimana sebetulnya si iklan ini dapat membangun opini publik yang positif di masyarakat supaya orang-orang itu percaya bahwa perusahaannya itu memang apa ya? Perusahaan ini memang mengutamakan stakeholder eksternalnya, konsumennya, karyawannya dan lain sebagainya. Sehingga ini yang akan menjadi nilai lebih antara perusahaan kita dengan perusahaan yang lain. Karena kenapa? Kita perusahaan yang memiliki iklan korporat yang di mana iklan korporatnya itu mengutamakan, kepentingan buat konsumennya dan juga mengutamakan kepentingan untuk, para karyawan yang ada di perusahaannya, kayak gitu. Jadi peran peran iklan korporat ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya gunanya untuk ini sih lebih kepada ya, lebih supaya bisa kita bertahan di era, persaingan, perusahaan di bidang, produk atau jasa yang sama, kayak gitu. Nah, terus di sini ada beberapa catatan nih. Jadi, corporate identity advertising itu dibagi jadi beberapa rancangan. Misalnya kayak gini, iklan korporat itu dirancang untuk 2 tujuan sebetulnya. Tujuan pertama adalah untuk menciptakan citra positif, itu udah pasti ya. Tujuan pertama adalah untuk, membangun menciptakan citra positif. Kalau yang kedua sudah pasti adalah mengkomunikasikan sudut pandang bisnis sosial dan lingkungan sosialnya, lingkungan masyarakat. Karena, si perusahaan itu nggak bisa cuman hanya sekedar jual produk aja, tapi dia nggak peduli atau misalnya dia cukup cuek dan lain sebagainya terkait produk yang ada di di lingkungannya, di bidang eksternalnya. Jadi tetap harus diinformasikan apa aja kegiatan-kegiatan yang sudah menyasar masyarakat, bisnis, sosial, dan lain sebagainya. Itu paling disukai sama masyarakat. Biasanya masyarakat akan jauh lebih respect ya. Nah, lebih tujuan khususnya untuk apa sih? Pertama, untuk menaikkan dan mendorong motivasi kerja pegawai, membantu mengurangi kebingungan para konsumen. Jadi kayak, yakin nggak ya kalau saya tanam saham di perusahaan ini, yakin nggak ya kalau misalnya, saya beli produk-produk di perusahaannya. Nah, caranya seperti apa untuk meyakinkan bukan hanya dengan si iklan korporat aja, tapi perusahaan juga harus menggunakan dengan bukan hanya dengan iklan komersil aja, tapi perusahaan juga harus melakukan penjualannya dengan harus melakukan juga yang namanya iklan korporat untuk mengurangi kebingungan masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa produk-produk yang ada di perusahaannya itu tuh, qualified, bagus, dan, bisa digunakan, seperti itu. Kemudian membantu dalam mengadakan pembedaan perusahaan yang berdiri. Jadi, bisa membedakan, "Oh ternyata beda ya, Nyonya Menir sama si Domujul, kirain sama," misalnya kayak gitu. Ternyata beda, jadi membedakan nih mana antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Kemudian, memperkenalkan identitas perusahaan. Nah, memperkenalkan ini tuh lebih kepada gimana supaya orang-orang tuh tahu kalau misalnya perusahaan kita itu, kompeten, misalnya seperti itu, atau misalnya perusahaan kita itu bagus. Nah, ini ada beberapa iklan, yang pertama adalah iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini seperti apa? Iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang tanpa berbayar. Jadi dalam artian, pemerintah itu nggak akan bayar ke media dan media itu harus memberikan slot atau harus memberikan, jatah buat pemerintah memasang iklan di televisinya. Kenapa diperlukan? Karena balik lagi, sebuah perusahaan atau produk tidak akan jalan kalau tanpa izin, pemerintah. Makanya perlu yang namanya dilakukan, take and give. Take and give ini adalah, sama-sama memberikan feedback yang positif sehingga, makanya kenapa LSM-LSM atau misalnya masyarakat tidak membayar iklan di televisi karena harus ada timbal baliknya. Ini salah satu bentuk iklan. Nah, kalau menurut Lily Wery dikatakan bahwa sebetulnya iklan layanan masyarakat ini adalah iklan non-profit, artinya tidak mengambil keuntungan. Pemerintah juga tidak boleh mengambil keuntungan dari iklan yang ada. Karena iklan ini akan jatuh lebih kepada apa ya? Edukasi, lebih kepada edukasi, informasi kepada masyarakat gitu ya, lebih seperti itu. Jadi tidak boleh ada berbayar sama sekali. Karena kan balik lagi kalau misalnya media adalah pusat informasi bagi seluruh masyarakat, baik media apapun ya, media cetak, media elektronik, kemudian media internet, atau bahkan media audio.
Nah, kalau Susanto mengatakan beda lagi. Kalau Susanto mengatakan bahwa sebetulnya, iklan layanan masyarakat itu adalah informasi dengan cara kita membeli ruang dan waktu di media itu untuk bisa mempublikasikan, informasi dan edukasi ke masyarakat gitu. Jadi dalam artian kita membeli, tapi membelinya tuh nggak pakai uang, jadi kayak kita beli. Tapi kan dalam artian, tidak boleh memberikan keuntungan ke pemerintah dan tidak boleh memberikan keuntungan ke televisinya, tapi ini justru ke pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Yaitu masyarakat yang harus diberi keuntungan. Nah, kalau misalnya Ad Council dari Dewan Perwakilan Iklan Amerika, ada beberapa kriteria nih kalau misalnya mau pasang iklan. Pertama, pastikan iklan itu non komersil, berarti tidak boleh menjual produk apapun, tidak boleh ada unsur-unsur menjual promosi dan lain-lain sebagainya, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, tidak bersifat keagamaan. Jadi nggak boleh rasis, nggak boleh SARA. Kalau misalnya di sana ya, kalau di Amerika tuh nggak boleh ada yang bersifat keagamaan. Yang ketiga, nggak boleh non politisi, jadi nggak boleh ada unsur-unsur politik di dalamnya. Jadi iklan layar masyarakat itu benar-benar mengedukasi. Tapi sayangnya kan kalau di Indonesia nggak kayak gitu ya. Kalau di Indonesia justru kayak misalnya Perindo bikin iklan karena dia yang punya televisinya, dia bikin iklan layanan masyarakat tapi ada Perindonya. Itu kan sebenarnya nggak boleh sama sekali gitu. Kalau di Amerika, kalau di kita mah boleh-boleh aja lah kayaknya ya, yang punya televisinya punya partai politik juga. Nah, ini yang sebenarnya di kita masih nggak cukup adil dalam medianya itu sendiri. Dalam artian yang hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menggunakan si media itu. Nah, terus ada juga berwawasan nasional. Kenapa disebut dengan berwawasan nasional? Artinya memang si iklan ini tuh harus apa ya? Harus dipahami oleh orang-orang dari berbagai macam penjuru yang ada di wilayahnya, apalagi di Indonesia ya. Jadi memang harus dipahami. Diajukan oleh organisasi yang telah diakui, dalam artian nggak bisa kalau misalnya kita cuma sekedar punya komunitas atau misalnya kita cuma sekedar punya hal-hal yang di luar hal ini kalian lakukan, nggak boleh. Tapi harus lebih kepada bagaimana bisa diajukan dan diakui oleh masyarakat. Dan pasti juga dapat diiklankan, jangan sampai informasinya justru simpang siur dan nggak bisa diiklankan. Punya dampak kepentingan, kepentingannya buat siapa? Udah yang pasti adalah kepentingannya untuk masyarakat. Makanya dikategorikan adalah di sini kepentingannya harus mendapat dukungan secara nasional. Kepentingan untuk siapa? Untuk masyarakat sekitar. Jadi memang benar-benar non profit dan tidak boleh dijual perbelikan kalau iklan oleh masyarakat. Nah, kalau misalnya iklan, korporat itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah iklan citra, korporat. Nah, kalau iklan citra korporat ini lebih kepada, gunanya adalah untuk menaikkan citra perusahaan gitu ya. Kenapa, disebut untuk, meningkatkan citra perusahaan di mata publik, kalau misalnya kira-kira, "Wah ini, kayaknya menurun nih citranya perusahaan kita." Nah, caranya adalah dengan, menaikkan citra perusahaan itu. Ya caranya seperti apa, ya bikin iklan gitu, tapi jenisnya iklan korporat bukan iklan komersil. Kalau iklan komersil kan hanya meningkatkan penjualan bukan meningkatkan citra. Kalau iklan korporat gunanya adalah untuk meningkatkan citra, kalau misalnya citranya buruk ditingkatkannya adalah caranya dengan iklan, kayak gitu. Nah, terus ada yang disebut dengan iklan advertising. Nah, iklan advertising ini seperti apa sih? Iklan advertising ini adalah untuk menetapkan, posisi organisasi. Contohnya misalnya, lebih kepada, iklan, sokongan pembelaan. Jadi kalau misalnya, ada kayak tadi yang Ibu bilang berikan contoh, kalau ada perusahaan nih, kalau misalnya ada perusahaan, kemudian dia tuh diisukan bahwa, produknya ada kandungan minyak babi misalnya. Nah, dia klarifikasi dengan iklan, dibuat iklannya tuh ada iklan datang ke pabrik-pabrik, ya kemudian, iklannya itu dilihat nih fasilitasnya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan iklan pembelaan. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk membela supaya perhatian masyarakat tuh balik lagi nih kalau misalnya si perusahaan itu nggak ada yang seperti itu gitu, tapi perusahaan itu benar-benar memang tidak menggunakan kandungan minyak babi kayak gitu.
Nah, terus yang ketiga adalah iklan berorientasi sosial. Nah, apa sih yang disebut dengan iklan berorientasi sosial ini? Iklan yang di mana misalnya kayak, informasi-informasi, mengenai hal-hal yang berbau sosial, entah kemiskinan, buta huruf, dan lain sebagainya. Pernah nggak dulu kalian pernah lihat iklan, Aqua yang dia bilang, "Kumpulkan satu tutup botol Aqua, maka secara tidak langsung kita sudah menyumbang 1 liter air untuk teman-teman kita yang ada di NTT atau NTB, atau di Papua," misalnya kayak gitu. Udah, atau misalnya, "Kumpulkan 10 bungkus, Pepsodent, maka kamu sudah berdonasi untuk apa," misalnya kayak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai iklan berorientasi sosial. Jadi, memang tujuannya adalah untuk, ya ada kegiatan edukasi sosial di dalamnya, seperti itu, ya. Next, nah ini ada penyalahgunaan iklan. Nah, penyalahgunaan iklan ini tuh, seperti apa, penyalahgunaan iklan itu misalnya kayak Kiranti. Jadi Kiranti itu, dia ternyata punya kandungan-kandungan yang bisa merusak rahim, padahal dia jamunya adalah jamu untuk, supaya menahan rasa nyeri haid gitu ya. Nah, terus, udah kayak gini apa nih yang dilakukan? Nah, kalau misalnya karena citranya jelek, menurun, kemudian yang dilakukan oleh si Kiranti itu adalah, dengan memperbaiki citranya dengan membuat iklan citra tadi, iklan korporat tapi untuk iklan citranya. Dengan cara dia, memperbarui campuran kandungan-kandungan obatnya, memperbaiki kemasannya dan lain sebagainya sehingga bisa, orang-orang tuh percaya bahwa Kiranti sudah memperbaiki, ingredient itu apa ya, ingredientnya, bumbu-bumbu apa, bukan bumbu sih, apa sih, kayak bahan-bahan yang ada di, produk tersebut gitu. Nah, itu yang dilakukan. Sama kayak Ajinomoto dulu juga kan gitu ya, kenapa nggak bisa, beroperasi atau nggak bisa jualan lagi di Indonesia, karena memang dibilang kalau kalau dalam kandungan apa tuh, dalam kandungan si, Ajinomoto itu memang ada minyak babi. Nah, akhirnya butuh sekitar 5 tahunan lebih lah dia, memproses ininya untuk, apa ya, memperbaiki citranya dan, citranya itu adalah untuk memperbaiki bahwa orang percaya lagi bahwa yakin, Ajinomoto tuh nggak ada, apa, minyak babinya dan iklannya juga sekarang sudah ada keterangan halalnya, kayak gitu. Itu cara memperbaikinya dengan iklan. Nah, ini ada beberapa contoh ya iklan-iklan corporate kayak ini iklan hari raya, kayak ini Pepsodent Formula kalau mengatakan bahwa gigi itu kuat, seperti itu. Sudah deh, materi sudah beres. Seperti biasa, kalau nggak ngerti tolong ditanyakan ya untuk materinya. Terima kasih.